Om Swastiastu, selamat berjumpa kembali pada anak-anak. Semoga anak-anak ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada hari ini materi yang akan dibahas adalah program pengolah gambar ya, Microsoft Fin ya. Nah, anak-anak yang menggunakan Windows 10 ya, jadi ada beberapa cara untuk membukanya ya, termasuk juga nanti anak-anak yang menggunakan Windows 7 ya. Nah, pada hari ini Pak Guru contohkan di Windows 10 ya. Di Windows 10 ya, kalau anak-anak membuka Fin ya, itu pertama bisa melalui yang di start ini. Nah, termasuk juga anak-anak yang menggunakan Windows 7 ya. Jadi bisa diklik startnya ini ya. Klik start menggunakan mouse kirinya. Kemudian dicari Windows aksesoris ya. Kalau di Windows 7 itu menggunakan dicari di aksesoris ya. Di aksesoris, di folder aksesoris nanti dicari Fin ya. Kalau di Windows 10 kita cari namanya Windows ini ya. Windows aksesoris, diklik ya. Nah, kemudian ini ketemu ya Finnya ya. Jadi tinggal klik ya. Nah, itu ya, ini lembar kerja daripada program pengolah gambar Fin ya. Nah, ini yang cara yang pertama, tapi cara yang kedua ya, kalau Anda keluar, Anda tinggal klik ini. Cara yang kedua bisa di setnya ini ya. Jadi di sini diketik Fin ya, itu ya. Nah, ini ada di atas yang ini, bukan Fin 3 dimensi yang Fin AVP. Jadi diklik lagi. Nah, itu ya. Jadi terbuka. Nah, yang di Windows 7 caranya nanti sama ya. Nah, nanti anak yang menggunakan AV ya. Jadi nanti Pak Guru akan jelaskan cara membukanya. Jadi yang menggunakan AV, jadi ada aplikasi CS Paint ya. Jadi sebentar Pak Guru akan ajarkan cara membukanya. Nah, kalau sudah terbuka lembar kerja seperti ini ya, ini lembar kerja program gambarnya ya. Kita mulai dari atas ya, dan di sini juga ada access point-nya ya. Access point-nya, jadi ada beberapa menu singkat yang bisa Anda gunakan ya. Ini sudah ada shift-nya ya, menyimpannya. Kemudian ini ada undo, membatalkan, ada redo ya. Kalau Anda ingin nambah, tinggal klik di sini. Nah, ya. Nah, kemudian yang ada tanda centang ini sudah terpasang ya. Tapi kalau anak ingin memasang lagi ya, bisa ditekan ini, diklik. Nah, ini ada menunya ya. Jadi ada menu singkat yang bisa Anda gunakan. Di samping juga bisa menggunakan menu yang di atas ini, file atau home atau view ya. Jadi bisa ditambah. Nah, gitu, tinggal open ya. Karena di file ini juga ada open. Nah, ini ada open juga. Ya, bisa gunakan yang ini, bisa gunakan yang ini. Ya. Nah, gitu. Jadi bisa ditambahkan. Nah, dia mencetak kan, dan juga bisa disembunyikan. Kalau disembunyikan ini contohnya dihilangin dengan cara mengklik. Nah, gitu ya. Kalau memasang tinggal klik. Nah, jadi bisa menggunakan menu akses ini yang supaya cepat ya, juga bisa menggunakan menu yang di ribbon ini ya. Jadi ribbon itu ada garis menu ya, ada file, ada home ya, kemudian ada view. Nah, ya, jadi ada file, ini ada file, ada ya. Nah, kemudian yang di atasnya title bar ya. Title barnya nanti ini memuat tentang nama sama programnya ya. Jadi begitu anak-anak buka yang pertama, jadi ini ada menu, ada nama default ya, nama standar yang keluar ya. Nanti kalau dia sudah anak menyimpan, memberi nama ya, itu ini kan berubah ya. Ini programnya ya, program filenya. Nah, kemudian yang di sini untuk minimize ya, memperkecil ini. Nah, ini diperkecil. Nah, kalau anak ingin besar, klik lagi di bawah ini ya, ini ada ikon itu ya. Nah, klik. Kalau ini untuk besar ya, kalau ini untuk keluar ya. Nah, itu yang di atas. Kemudian kita masuk ke menu ribbonnya ini ya. Ada ribbonnya, ada file, ada home, ada view. Nah, dari menu file ini ya, ini ada new. Nah, ini untuk membuat lembar kerja baru ya. Kalau Anda mau membuat lembar kerja kosong baru, bisa diklik ini new-nya ya.
Nah, kemudian yang open ini sama dengan yang di atas ini. Ya, new-nya ini sama juga, maksudnya ya, yang di atas ini. Kalau yang open ini ya membuka dokumen yang pernah anak-anak simpan. Ya, apakah tadi Anda pernah menyimpannya? Ya, bisa dibuka kembali, bisa diperbaiki, ya bisa ditambah atau bisa nanti akan dicetak. Nah, itu kelebihan daripada anak-anak kalau anak-anak menggambar menggunakan program di komputer. Tadi bisa disimpan, bisa dibuka kembali. Ya. Oke. Kemudian yang kedua ini yang save. Nah, ini untuk menyimpan. Ya. Jadi supaya bisa dibuka berarti harus disimpan. Ya. Nah, untuk menyimpannya itu anak harus ingat isi nama. Dan ingat memberi nama itu tidak boleh sama. Ya, pada gambar yang berbeda. Ya. Misalnya kemarin anak menggunakan namanya latihan 1, ya besoknya anak kerja lagi menggambar yang lain, jangan menggunakan latihan 1 lagi. Jadi bedain. Kalau sama, itu anak-anak yang gambar yang duluan itu kan hilang, akan ditumpuk dengan yang baru, ya. Jadi pisahkan. Nah, kalau save as ini, ya, save as ini dia akan menyimpan lagi, ya, menyimpan kembali dengan memberi nama yang beda, ya, itu. Jadi kalau anak-anak mau menyimpan dengan nama yang beda lagi, apa namanya yang beda dibedakan, apa lokasinya akan dibedakan, ya, itu menggunakan save as ini, ya. Nanti simpannya bisa menggunakan PNG, bisa JPEG, BMP, ya, ada GIF, ya, itu ada yang lainnya. Nah, kemudian ada frame ini untuk mencetak, ya, itu mencetak bisa ke kertas, ini yang ini, ya, ke hard copy kertas, atau juga mencetak di atur dulu setupnya, kemudian mencetak di layar atau print preview, ya, melihat hasilnya kalau sebelum dikirim ke printer, ya. Nah, kemudian ini ada juga dan diambil dari scanner, ya, dari scanner itu hasil scanan alat, ya. Itu kemudian yang ini jadi mengirim ke email. Jadi anak-anak mau mengirim ke emailnya untuk bisa dikirim ke orang lain, ya. Jadi bisa save email ini. Nah, ini termasuk juga ini, ya. Kemudian ada properties, itu keterangannya ada di gambarnya, ya, tentang programnya. Nah, yang ini exit untuk keluar, ya. Jadi keluar dari programnya. Nah, itu tentang menu filenya. Nah, kemudian yang home-nya ini, ya, yang home-nya ini ada beberapa group, ya. Ini namanya group, ada clipboard, ada image, box, kemudian ada shape, ya, kemudian ada size-nya, ya. Jadi yang fish ini fungsinya untuk menempelkan hasil daripada setelah anak mengcopy, ya. Nah, fish ini ada fish yang habis ini, kemudian ada fish prompt, ya. Jadi kalau anak memotong, di-cut, nah, setelah itu, ya, dipotong, dihapus. Demikian juga kalau Anda mengcopy, untuk menampilkan hasil kopiannya gunakan yang PC, ya. Nah, kalau select ini memilih, ya, memilih objeknya itu apakah nanti mau di copy, mau dihapus, ya, mau dipindahkan, ya. Selectnya ada yang select dalam bentuk kotak, ada juga dalam bentuk freeform, yang bentuk bebas, ya. Ada juga yang select yang transparan, ya. Apa juga bisa juga select all. Select all itu jadi memilih semuanya, ya. Nah, gitu. Kemudian ada crop, ini untuk memotong bagian-bagian gambar mungkin yang tidak dipakai, bisa dipotong menggunakan crop. Nah, ini kalau ini abu-abu berarti gambarnya belum ada. Nah, kalau ini resize, ini untuk memperbesar ukuran gambar, ya. Gambarnya mungkin ingin diperbesar, ya. Nah, anak bisa menggunakan resize. Kalau yang ini rotate, memutar, ya, objeknya mau diputar, apakah putar secara horizontal atau memutar yang vertikal, ya, atau memutar dengan sekian derajat, ya, itu, ya, bisa gunakan yang mutar gambar, ya. Nah, kemudian yang bagian berikutnya lagi, yang toolnya ini, ya, anak bisa, ini ada pensil, ya, jadi untuk menggambarnya, ya. Nah, kemudian ini ada untuk mewarnai, ya. Jadi mewarnai, ya, fill colornya ini, ya, cara ini. Nah, kemudian ini untuk menulis tag. Nah, kalau Anda ingin membuat judul, memberi keterangan, ya, bisa gunakan yang hanya ini. Tinggal diklik. Nah, kemudian ini menghapusnya, ya. Hapus,
menghapusnya dia, untuk menghapus ya bagian-bagian yang tidak diperlukan. Nah, yang file bucket ini untuk ngambil ya. Kalau ini untuk memperbesar. Nah, kalau anak-anak mau mengedit bagian-bagian yang kecil, yang detail ya, anak bisa diperbesar dulu, ya, baru diedit. Nah, kemudian yang berikutnya ini yang brush ya. Brush ini ada kuas ya, ada ukurannya ya. Ya, kemudian ada ukurannya yang ya, untuk yang makin kecil atau makin besar ya. Jadi ukuran daripada kuas ya. Nah, ini bisa Anda gunakan untuk menggambarnya. Nah, kemudian di bagian berikutnya ya, ini ada shape. Nah, ini bentuk-bentuk ya. Ada bentuk garis ya. Kemudian ada yang bentuk freeform ini ya, kurva ya. Kemudian ada yang bentuk oval, yang bentuk lingkaran ya. Kalau Anda ingin membuat lingkaran ya. Yang ini untuk rectangle namanya, kotak ya. Nah, ini. Nah, nanti anak-anak bisa gunakan untuk membuat bentuk-bentuk gambar ya. Jadi bisa diambil dari sini, jadi tinggal anak-anak diklik kemudian dibesar, diseret ya. Nah, kemudian kemarin kan Pak Guru sudah ajarkan untuk mengklik ya, drag and drop ya. Jadi klik dulu, kemudian ditekan ya di posisi yang tepat, kemudian digeser. Nah, itu namanya drag and drop ya, nanti itu dicobakan nanti dilatih ya. Makanya kemarin Pak Guru sudah perkenalkan namanya drag and drop ya, gitu. Nah, kemudian yang di sini ada outline ya. Outline itu garis tepi ya, garis kotaknya. Misalnya ada anak-anak membuat kotak atau membuat lingkaran, garisnya tebalnya berapa di outline ini. Termasuk juga fill-nya itu warna dalamnya, apakah mau transparan atau mau dikosongkan ya, gitu. Fill. Kalau ini ukuran garisnya. Nanti kalau anak ingin membuat lingkaran, kalau mau ditebalin garisnya, bisa dipilih nih sizing ya. Jadi makin besar tebalnya, jadi makin besar makin tebal ya. Ini ada color 1 dan color 2. Nah, ini warna ya. Warna yang disediakan, nanti kalau anak mau ngisi warna bentuk lingkarannya atau mewarnai, dipilih warna dulu ya. Kalau tidak ada warna yang standar di sini, anak bisa mengedit yang ada. Edit ya. Nah, ini ada macam-macam warna, tinggal dipilih ya. Itu termasuk juga menggunakan edit dengan menggunakan file 3 dimensi ya. Nah, kalau itu pada alatnya ya dan menunya ya. Nah, sedemikian ini anak-anak tinggal gambar ya, tinggal menggambarnya. Nah, itu untuk pengenalan daripada lembar kerja. Kalau yang ini di bawahnya ini lembar kerjanya ya. Jadi di lembar ini anak-anak bisa menggambar ya, menggambar daripada yang anak mau ingin gambar ya di sini. Nah, itu cara untuk membuka dan memperkenalkan daripada alat gambar daripada program gambar MS Paint ya. Nah, itu dari kalau anak-anak menggunakan laptop atau PC ya. Tapi kalau anak-anak nanti menggunakan HP gimana ya, nanti Pak Guru akan ajarkan sekarang. Pak Guru akan ajarkan ya gimana caranya ya. Memang kalau menggunakan HP memang ada keterbatasan ya, keterbatasan terutama alatnya ya. Jadi ada beberapa fitur yang mungkin tidak bisa ditampilkan ya, itu jadi agak sederhana, tetapi tidak akan mengurangi daripada itu ya. Jadi kalau anak-anak tidak punya laptop, jadi bisa menggunakan HP-nya ya. Nah, kita Pak Guru akan coba menggunakan HP ya, supaya anak-anak bisa mengunduh. Baik anak-anak, jadi anak-anak yang menggunakan HP ya atau Android untuk menggunakan program Paint ya. Jadi ini Pak Guru sudah bukakan HP-nya ya, di HP Pak Gurunya ya. Nah, untuk anak-anak yang menggunakan HP, nah, cara untuk membuka program Microsoft Paint itu nanti anak-anak menggunakan namanya aplikasinya CS Paint ya, CS Paint. Nah, cara bukanya ya, dan ini Pak Guru sudah buka di HP ya. Jadi anak-anak menggunakan pertama buka dulu Google Chrome-nya ya. Jadi buka Google Chrome-nya, ini ada dua juga yang boleh, mana juga boleh dibuka.
Jadi diklik 2 kali. Nah, itu. Nah, demikian. Kemudian di address pencarian ini ya, di address pencarian itu nanti anak ketik Google ya. Ini Google. Ya, enter. Nah, kemudian ini dicari di sini di pencarian. Namanya ini JS Find ya. Nah, ketik JS Find. Ya, diklik. Nah, ini. Ya. Yang paling atas ini. Ya. Jadi yang paling atas ini jsfind.app ya. Jadi ditekan langsung ya. Dia ditekan ya, diklik, nanti akan ditampilkan nah ini program kalau anak-anak menggunakan HP ya. Kalau anak menggunakan HP untuk menggambar ya, jadi bisa gunakan ini. Nah, ini karena HP-nya Pak Guru taruh secara vertikal ya, jadi bentuknya seperti ini ya. Tapi kalau mau diubah bentuknya ya secara horizontal ya, Pak Guru buka, pindahin dulu. Ya, posisinya ya. Nah, ini sudah berubah posisinya ya. Jadi ya, ini sudah berubah posisinya. Jadi HP-nya dibuat secara horizontal ya. Jadi landscape. Nah ini program kalau anak menggambar menggunakan HP ya. Kalau tidak punya laptop supaya bisa menggambar ya, anak bisa gunakan HP-nya ya. Cuma memang ada sedikit lebih sederhana ya. Tapi bersama dia. Jadi gini, ini ada di bawahnya yang untuk shape-nya ya. Ini ada bentuk rectangle, ada oval ya. Kemudian ada yang ini curve ya, ada line ya. Kemudian ada tag-nya ya, itu sama ya. Nah, kemudian ini juga ada hapus, erase ya. Kemudian ada select juga ada ya. Kemudian ada select ya, report yang bebas ya. Kemudian ada juga untuk fill-nya ya, warnanya. Ini juga memperbesar ya. Ada juga di yang menggunakan HP laptop ya, ada ya. Termasuk juga ada menu di atas nih juga ada ya. Jadi bisa diklik filenya. Nah, ini ada new one zip ya, zip S ya. Di hampir sama ya. Jadi bisa di set di dalam bentuk wallpaper gambar-gambarnya kalau selesai ya. Nah, ini edit juga ada ya. Nanti kalau anak-anak mau ini ada undo ya, refit ya, history, udah ada cut, copy ya, sama ya. Jadi ada di tadi juga kan. Nah, gitu. Jadi hampir sama juga ya. Ini ada view ya. Ada color box kalau mau menampilkan warna di bawahnya ya. Ini tinggal klik. Kalau tidak ada contengnya berarti tidak terpasang ya. Kalau ada contengnya berarti sudah terpasang ya. Seperti ini kan toolbox ini sudah terpasang ya. Masuk dengan toolbox itu yang di kiri nih. Kalau hilangkan ini berarti hilang toolboxnya. Nah, itu ya. Jadi tidak ada toolbox. Tapi kalau anak-anak mau menampilkan bisa ini klik. Nah, ini kalau mau menampilkan warnanya ini diisi lagi. Klik di sebelahnya ya. Nah, ini mungkin tempatnya terbatas ya. Colornya ya. Ini status barnya ya. Nah, ini di atas sudah taruh colornya. Nah, ini colornya. Nah, ya. Jadi ini colornya. Jadi nanti view-nya ini benar-benar saya tampilkan ya. Ini yang gambar. Ini gambarnya. Ini ada untuk muternya juga ada, untuk memperbesar ada juga ya. Menghapus membersihkan gambar ada ya. Nah, ini yang anak kalau anak menggunakan yang AP ya. Jadi bisa dia anak tinggal gambar, misalnya menggambar ini, klik, kemudian tarik, nah ya, jadi klik, drag and drop. Nah, gunakan ini sampai seberapa besarnya ya, nanti baru lepas. Nah, ya, jadi gitu. Jadi seberapa besar ya, klik dulu ya, kemudian cari posisi, tekan mouse kiri, drag. Ya, drag itu menggeser. Ya.
Nah, itu cara untuk menggambar ya, atau menggunakan yang di HP ya. Jadi anak-anak yang tidak punya laptop jadi bisa manfaatkan HP-nya ya. Nah, silahkan dicoba ya. Itu. Nah, demikian ya Pak ya. Jadi kalau anak-anak nanti untuk tahap selanjutnya kita akan belajar menggambar ya. Jadi menggambar yang sederhana. Tapi kalau anak menggambar yang lebih rumit, bisa gunakan aplikasi gambar yang lebih menjanjikan atau lebih banyak fitur-fitur untuk peralatannya ya. Misalnya seperti menggunakan Adobe Photoshop ya, atau yang lainnya ya. Nah, sekian dari Bapak. Pak akhiri dulu dengan Brahma Santi ya. Om Santi 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 Om. Audio Jungle. 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 Audio Jungle.
Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle.